Pemerintah terus mematangkan rencana pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menjelaskan pemindahan tahap awal ini penting agar proses koordinasi antara kementerian tetap berjalan efektif di tengah masa transisi ke Ibu Kota baru. Indonesia tengah memasuki babak baru dalam sejarah tata kelola pemerintahan. Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara bukan sekedar pemindahan fisik, melainkan momentum strategis untuk mereformasi manajemen ASN menuju ASN yang smart, berintegritas, profesional, adaptif, dan kolaboratif. Namun, di tengah proses transformasi ini, tantangan nyata masih kita hadapi. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal di kalangan ASN, kesiapan mental untuk berpindah ke IKN, hingga perlunya penguatan budaya kerja yang berlandaskan nilai-nilai berakhlak. Bagaimana kita menyikapi tantangan ini? Sejauh mana strategi manajemen ASN mampu menjawab tantangan tuntutan zaman? Mari kita ulas bersama. Bersama kami kelompok 2, sub kelompok 1, Latsar CPNS, Balai Diklat Keagamaan Manado, Angkatan 10 tahun 2025. Beranggotakan Muhammad Adlim, Muhammad Nurdiansa, Vivit Irisa, dan Umi Wahyuni. Berikut analisisnya. Isu pemindahan aparatur sipil negara ke IKN menjadi perhatian penting dalam upaya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pemindahan ini bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan bagian dari strategi manajemen ASN yang lebih modern dan adaptif. Dalam konteks manajemen ASN, pemindahan ke IKN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan publik. ASN yang ditempatkan di IKN diharapkan mampu bekerja dalam lingkungan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan administrasi negara yang semakin kompleks. Konsep Smart ASN sangat relevan di sini karena menuntut ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki kemampuan berinovasi, beradaptasi dengan perubahan, dan menjunjung tinggi nilai transparansi serta akuntabilitas. Pemindahan ASN ke IKN diharapkan menjadi momentum untuk menerapkan prinsip Smart ASN secara nyata, menciptakan birokrasi yang lebih cerdas, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan manajemen ASN yang terencana dan berbasis pada konsep Smart ASN, pemindahan ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penggunaan teknologi dalam manajemen aparatur sipil negara atau ASN masih belum optimal. Banyak lembaga pemerintah yang masih menggunakan sistem manual dalam mengelola data ASN, sehingga menyebabkan inefisiensi dan kesalahan data. Contohnya yaitu penggunaan aplikasi spreadsheet yang belum optimal, penggunaan flash disk tanpa backup data, kurangnya integrasi sistem, serta kurangnya pelatihan ASN dalam menggunakan dan mengoperasikan sistem informasi. Dampak dari penggunaan teknologi yang belum optimal ini adalah inefisiensi waktu dan biaya, kesalahan data, serta risiko keamanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan penggunaan teknologi dalam manajemen ASN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah pengembangan sistem informasi ASN, pelatihan ASN, penggunaan teknologi cloud, monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, ASN dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di ruang pelayanan publik, sosok aparatur sipil negara kerap menjadi representasi wajah negara. Proses birokrasi yang lambat seringkali menempel dalam citra ASN di benak masyarakat. Di tengah citra yang terlanjur melekat itu, ada upaya serius yang sedang dirintis oleh pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB mengakui bahwa citra ASN kerap tak lepas dari birokrasi yang lambat, tanggung jawab yang buram,
dan pelayanan yang terasa jauh dari empati. Itulah sebabnya pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi pengelolaan SDM aparatur. Pemerintah akan menilai bukan hanya dari dokumen kompetensi, tetapi bagaimana kompetensi itu benar-benar diterapkan dalam kinerja ASN. Penguatan budaya kerja pun menjadi perhatian utama. Core value ASN dan branding bangga melayani bangsa terus digelorakan. Hal tersebut selaras dengan tujuan manajemen ASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas yang menjadi dasar terwujudnya Smart ASN. Konsep Smart ASN dengan penekanan pada literasi digital, profesionalisme dan kemampuan beradaptasi menjadi tujuan yang ingin dicapai melalui manajemen ASN yang efektif. Demikian paparan kami mengenai 3 isu strategis dalam manajemen aparatur sipil negara. Ketiga isu ini saling berkaitan dan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, regulasi yang kuat, sistem yang berbasis digital, serta aparatur yang menunjukkan nilai-nilai moral dan profesionalisme. Kami percaya ASN yang berakhlak bukan hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga hasil analisis ini dapat menjadi bagian dari kontribusi kecil kami kepada seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.